Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara dengan NIM 210305013 dari jurusan Teknologi Pangan 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya serap air dan daya serap minyak. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan daya serap air yang kemudian akan disusul dengan daya serap minyak. Jadi, daya serap air adalah kemampuan suatu bahan pangan dalam menyerap air. Air sendiri merupakan komponen esensial yang sangat penting keberadaannya. Air terbagi menjadi 3 jenis, yaitu air bebas, dan air yang terikat fisik, serta air yang terikat secara kimia. Kemudian, dalam penyerapan air sendiri sangat bergantung terhadap jumlah kadar air, di mana semakin banyak kadar air dalam suatu bahan pangan, maka daya serap yang ditimbulkan akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya. Jadi, dalam praktikum yang telah dilakukan ini, dalam menganalisis berapa besar daya serap air terhadap bahan mie kuning, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui ukuran bahan terhadap daya serap air pada beberapa jenis bahan pangan tertentu. Kemudian, untuk menganalisis perbandingan kadar air dalam setiap bahan pangan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah tirisan stainless steel, kemudian ada panci stainless steel, kompor gas portable, serta timbangan digital. Dalam prosedur pengerjaannya, yang pertama, bahan mie kuning ditimbang sebanyak 10 gram, lalu dipanaskan air dalam panci sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian masukkan bahan mie kuning tadi, dan masukkan ke dalam panci serta tunggu selama 5 menit. Kemudian keluarkan bahan yang telah masak, lalu tiriskan sampai tidak ada lagi air yang menetes. Setelah tidak ada lagi air yang menetes, kemudian bahan ditimbang dan dihitung berapa besar daya serap airnya dengan rumus WB kurang WA per WA dikali 100%, dimana keterangan WB sendiri itu adalah berat bahan setelah direbus dan WA adalah berat bahan sebelum direbus. Kemudian pembahasan berikutnya saya akan menjelaskan tentang daya serap minyak. Jadi daya serap minyak itu adalah suatu kemampuan minyak untuk masuk dalam matriks bahan pangan. Minyak memiliki banyak jenis, di mana itu juga memiliki tingkat daya serap yang berbeda-beda. Dalam percobaan ini digunakan minyak wijen dan dada ayam untuk sebagai pembuktiannya. Sebagai penerapan dalam daya serap minyak, tujuan yang dapat dilakukan dalam praktikum ini adalah untuk mengetahui perbandingan daya serap minyak terhadap minyak yang digunakan. Dalam percobaan ini kita memiliki atau terdiri dari alat-alat berikut seperti deep frying, kemudian ada namanya tirisan stainless steel, kemudian ada namanya timbangan digital, serta kompor gas portable gitu. Jadi prosedur yang dilakukan pertama kali itu adalah bahan ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian panaskan minyak dengan suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah sudah, kemudian masukkan bahan ke dalam deep frying yang telah dipanaskan tadi. Kita menggunakan minyak sebanyak setengah liter gitu. Kemudian setelah 15 menit pemasakan, kemudian bahan bisa ditiriskan, lalu minyak didinginkan sampai benar-benar dingin. Kemudian bisa dihitung daya serap minyaknya dengan rumus WA kurang WB per WA dikali 100%, di mana WA sendiri adalah berat minyak sebelum digoreng dan WB adalah berat minyak sesudah digoreng. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjabaran atau penjelasan umum tentang daya serap air dan daya serap minyak yang telah dilakukan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video ini. Bye bye.